Halo, kembali lagi di channel Matematika. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ordo 3 kali 3 untuk metrik. Nah, untuk metrik Oke, ordo 3 kali 3 ini ada beberapa cara yang bisa kalian coba. Di sini saya akan mengajarkan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode Sarus. Nah, kita coba untuk oke, menyelesaikan determinan dulu. Misalkan di sini kita punya metrik A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini ada metrik 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan metode Sarus ini, kita copy yang kolom pertama dengan kolom kedua. Kolom pertama adalah ADG, kolom kedua adalah BEH. Kita oke, copy di sini. Nah, untuk apa kita mengopi ADG dan BEH? Ini adalah untuk mengambil diagonal-diagonalnya. Oke, karena di sini ordonya 3 kali 3, maka kita bisa mengambil diagonal yang ada 3 elemennya. Oke, yang pertama adalah diagonal AEI. Oke, AEI kita ambil di sini, lalu ditambah, untuk yang pertama kita ditambah dulu diagonal BFG. Oke, lalu kita tambah lagi diagonal CDH. Nah, karena sudah tidak ada lagi anggota elemen yang tiga, maka kita akan mengambil diagonal yang lain. Jadi kebalikan diagonalnya. Tetapi kita kurangkan ya. Jadi kita kurangi diagonal lain. Di sini oke, ada GEC. Maka kita kurangi dengan diagonal GEC. Lalu kita kurangi lagi dengan diagonal yang lain adalah diagonal apa ini? HFA, diagonal oke, HFA. Lalu kita kurangi lagi diagonal dengan diagonal IDB. Diagonal IDB. Oke, karena sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode Sarus. Jadi, menjumlahkan diagonal-diagonal diambil dengan kebalikan diagonal-diagonalnya. Ini disebut dengan metode Sarus. Nah, agar kalian lebih jelas, saya akan berikan contoh. Di sini ada contoh saat metriknya ordonya 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Dengan anggota elemennya 1, 4, negatif 2, 3, 2, 0, 2, 3, 5. Oke, lihat di oke, sini. Cara yang pertama adalah kita ambil diagonal kita copy paste dulu ya. Yang kolom pertama 1, 3, 2, 4, 2, 3. Kita copy paste 1, 3, 2, 4, 2, 3. Lalu kita ambil diagonalnya 1, 2, 5. Oke, seperti ini lihat. Pada di sini adalah 1, 2, 5. Lalu di sini ada BFG berarti sama 4, 0, 2, min 2, 3, 3. Oke, kita ambil. Berarti di sini oke, adalah, lalu setelah itu diagonal yang kebalikannya ya. 2, 2, min 2, 3, 0, 1 dengan 5, 3, 4. Oke, kita tulis 1, 2, 5 ditambah dengan 402. Oke, diagonal yang sini ditambah dengan negatif 2, 3, 3. Oke, lalu kita ambil dengan diagonal kebalikannya, yaitu adalah 2, 2, negatif 2 diambil dengan 301 oke, diambil dengan 5, 3, 4. Oke, lalu kita selesaikan. 1 dikali 2, 2, 2 dikali 5 adalah 10. Ditambah oke, dengan 4 kali 0, 0, 0 kali 2, 2. Sorry, 0 maksudnya. Ditambah dengan negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 6 dikali 3 adalah negatif 18. Diambil dengan 2 kali 2 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Diambil 3 kali 0 kali 1 adalah 0. Diambil dengan 5 kali 3 kali 4 adalah 60. Oke, kita selesaikan. 10 tambah 0 tambah min 18 adalah min 8. Oke, ini ditambah, jadi min ketemu min kan ditambah, jadi tambah 8. Min 0 tetap, diambil 60. Oke, maka jawabannya adalah negatif 8 tambah 8 habis, maka jawabannya adalah negatif 60. Oke, jadi ini adalah
metode Sarus untuk mencari determinan metrik ordo 3 kali 3. Ya, selanjutnya dengan metode Kramer ya. Metode Kramer ini seperti apa? Jadi metode Kramer juga bisa digunakan untuk menyelesaikan metrik ordo 3 kali 3. Caranya adalah, lihat di sini Bapak punya metrik ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, caranya adalah kita ambil untuk mencari determinan dulu misalkan. Kita ambil kolom pertama, baris pertamanya A, gitu kan ya. Nah, berarti kita akan tutup yang melewati A. Berarti kalau yang baris yang melewati A kan BC, kita tutup. Nah, kolom yang melewati A adalah DG, maka kita tutup. Nah, maka yang tidak tertutup adalah EFHI, ya kan? Nah, maka untuk A yang positif yang A itu adalah kita ambil EFHI ya. Jadi kita ambilnya EFHI. Kenapa ini positif? Karena metode Kramer itu yang pertama itu harus positif, yang kedua adalah negatif, yang ketiga adalah positif, dan yang keempat negatif, dan seterusnya. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu. Oke, sekarang kalau kita ambil yang baris pertama, kolom pertama, kita tutup, maka tersisa EFHI. Maka kita ambil A, ini EFHI. A ini adalah kita yang ambilnya. Oke, sekarang yang kedua, kita ambil yang B-nya atau yang baris pertama kolom kedua. Jadi kita ambil B, maka kalau kita mengambil B, maka yang melewati B harus kita tutup. Nah, yang melewati B untuk barisnya kan yang atas ya, kita tutup yang atasnya. Nah, untuk kolom yang bawahnya melewati B kan yang ini, yang EH kita tutup. Nah, maka di sini ingat negatif, tadi kan sudah positif, ini negatif. Kita ambil B, kita tulis B, maka yang tersisa adalah apa? DFGI, maka kita tulis B-nya DFGI, gitu ya. Oke, sudah mulai paham? Oke, selanjutnya yang terakhir, kalau A sudah, B sudah, berarti kita ngambil yang C-nya, baris pertama, kolom ketiga. Oke, kalau kita ngambil C, maka yang melewati baris yang pertama adalah AB-nya kita tutup, gitu kan? Dan yang kedua, yang kolom yang C-nya kita tutup. Nah, lihat, yang tersisa yang mana? Yang tersisa adalah yang D, E, G, H. Nah, maka ini positif. Yang tersisa adalah D, E, G, H. Maka untuk C-nya kita ambil yang D, E, G, H. Gitu. Nah, ini adalah metode Kramer. Nah, metode Kramer ini bisa kita selesaikan untuk metrik ordo 3 kali 3. Nah, supaya kalian lebih paham, saya akan coba memberikan contoh soal. Di sini ada contohnya. Kita punya ini soal yang sama ya dengan yang tadi. Nah, apakah jawabannya akan sama? Kalau misalkan jawabannya sama, berarti kita bisa menggunakan metode yang mana saja. Oke, sekarang lihat di sini 1, 4, negatif 2, 3, 2, 0, 2, 3, 5. Oke, cara yang pertama adalah kita tentukan nilai diagonalnya, determinan dari metrik ordo 3 kali 3. Jadi, pertanyaannya adalah tentukan determinannya untuk ordo 3 kali 3 soal ini. Oke, cara yang pertama adalah kita pilih yang baris pertama, kolom pertama, itu adalah 1. Maka kita tutup yang melewati 1. Yang barisnya kita tutup, yang kolomnya kita tutup. Jadi sisanya adalah 2, 0, 3, 5. Maka di sini adalah 1, 2, 0, 3, 5. Gitu ya, karena positif, karena yang pertama harus bernilai positif. Oke, maksudnya 2, 0, 3, 5 ini adalah determinannya. Nah, kalau sudah determinannya ordonya 2 kali 2, ini kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, maka ini tinggal kita kalikan saja. Maka 2 kali 5 gitu kan ya, diambil 0 kali 3. Jadinya satunya ini determinannya 2 kali 5 dari diagonal di sini, diambil 0 kali 3. Maka 1, 2 kali 5 adalah 10, 0 kali 3 adalah 0. 10 diambil 0 adalah 10, maka 1 dikali 10 adalah nilainya 10. Oke. Kita simpan ya untuk baris pertama, kolom pertamanya. Lalu yang kedua, kita ambil baris pertama, kolom kedua, yaitu adalah nilainya 4. Oke. Kalau kita ngambil nilai 4, maka kita tutup yang melewati 4. Berarti yang barisnya kita tutup, yang kolomnya kita tutup. Nah, yang tersisa adalah 3, 0, 2, 5. Nah, maka di sini adalah kita ambil negatif, maka 4 dikali dengan 3025 metriknya kan. Nah, 3025 diambil dari mana? Dari yang di sini, 3025.
karena dia tidak tertutup. Oke, maka cara penyelesaiannya adalah kita ambil diagonal determinan dari 3025. Jadi 3 kali 5 dikali dengan diambil dengan 0 kali 2. Maka 4 dikali 3 kali 5 diambil 0 kali 2. Jadi ini 3 kali 5, diagonal yang pertama diambil diagonal yang kedua. Berarti 3 kali 5 adalah 15, 0 kali 2 adalah 0. Maka 4 dikali 15 diambil 0. 15 diambil 0, 15, berarti 4 dikali 15. 4 dikali 15 adalah 60. Oke, itu yang kedua ya. Yang terakhir berarti yang ketiga, yaitu kita ambil yang negatif 2 ini. Nah, kita ambil negatif 2, maka yang menutupi negatif 2 adalah barisnya yang di sini, yang kolom yang menutupi 2 garisnya di sini kan. Nah, berarti yang tersisa adalah 3, 2, 2, 3. Oke, berarti di sini negatif 2, berarti ini yang positif ya, karena sudah positif, negatif di sini pasti positif. Nah, sekarang negatif 2 berarti dikalikan dengan metrik 3, 2, 2, 3. Negatif 2 dikalikan dengan determinan 3, 2, 2, 3. Oke, sekarang lihat 3 kali 3 gitu kan ya, diambil dengan 2 kali 2, karena itu determinan metrik ini. Maka negatif 2-nya dikali dengan 3 kali 3, ngambil dari sini, diambil dengan 2 kali 2, ngambil dari sini. Oke, negatif 2, 3 kali 3 itu adalah 9, diambil 2 kali 2, 4, berarti negatif 2 dikali 9 diambil 4, 9 diambil 4 adalah 5, berarti negatif 2 kali 5 adalah negatif 10. Oke, kita sudah mendapatkan ini hitam positif 10, negatif 60, positif negatif 10 gitu kan ya. Nah, kita buat di sini yang pertama adalah positif dulu. Oke, yang positif di sini kita ambil nilai 10. Oke, diambil negatif 60 ditambah negatif 10 gitu kan ya. Maka jawabannya adalah, ini kan positif 10 diambil 10 kan habis ya. Maka jawabannya adalah negatif 60. Nah, jadi kan sama kan dengan jawaban yang tadi dengan metode Sarus. Maka metode Kramer juga bisa kita gunakan. Oke, jadi ini adalah menggunakan metode Kramer untuk ordo 3 kali 3 mencari determinannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu kalian.